Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan modul ajar mata kuliah TIK anak usia dini dengan tema sampah. Di sini kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Dini Humaira, yang kedua ada Miftahul Hasanah, yang ketiga ada Nindi Dwi Kurniasi, yang keempat ada Sakina, yang kelima ada saya sendiri, dan yang terakhir ada Yulandari. Langsung saja untuk materi yang pertama, untuk modul ajar yang pertama yaitu pembahasan mengenai informasi umum. Berdasarkan tabel yang ada pada layar, di informasi umum ini yang pertama itu ada nama pendidik, kemudian ada jenjang kelas, yaitu TK atau TKB, yang kemudian ada asal sekolah yang, di sini sekolahnya itu sekolah kasih ibu, dan kemudian ada mata pelajaran. Nah, kemudian ada alokasi waktu yaitu 120 menit dengan jumlah siswa 13 anak. Model pembelajaran di sini kami menggunakan model pembelajaran play based learning, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwasanya dunia anak usia dini itu yaitu dunianya bermain. Maka dengan itu, kami menggunakan strategi pembelajaran berbasis bermain. Nah, untuk fasenya itu yaitu fase pendasi atau fase awal yang ada pada TK atau, lembaga pendidikan anak usia dini. Untuk tema, subtema, dan juga topiknya, di sini kami mengangkat tema Aku Sayang Bumi sesuai dengan kurikulum Merdeka, dengan subtema sampah dan topik mengenal sampah organik dan anorganik. Untuk tujuan pembelajarannya, di sini ada 3 poin. Yang pertama, anak dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini sesuai dengan capaian pembelajaran nilai agama dan moral anak usia dini, sesuai dengan aspek perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini itu terdapat pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014, dengan indikator menjaga kebersihan diri dan lingkungan pada usia 5 sampai 6 tahun dengan menggunakan kata kerja operasional untuk kata kerja operasional pada bagian kognitif yaitu C3, yaitu melaksanakan, bagian afektif A1 mematuhi, dan bagian psikomotorik yaitu P2 melakukan. Untuk KKO-nya ini yaitu sesuai dengan tujuan tadi, yaitu anak dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk KKO-nya tadi melaksanakan, mematuhi, melakukan. Nah, di sini anak bisa mematuhi, melakukan, tidak membuang sampah pada sembarang tempat, yaitu pada tempatnya. Nah, itu merupakan tujuan dari pembelajaran pada poin pertama. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada poin kedua, anak dapat mematuhi peraturan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengingatkan teman sebayanya untuk mentaati aturan. Ini sama halnya dengan poin nomor 1 tadi. Namun untuk di capaian pembelajarannya, yaitu menggunakan capaian pembelajaran jati diri dengan aspek perkembangan sosial emosional anak usia dini, yang ada pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 pada usia 4 sampai 5 tahun dengan indikator memahami peraturan dan disiplin. Nah, di sini kami menggunakan kata kerja operasional, kognitifnya C3, melaksanakan, afektifnya A1, mematuhi, dan psikomotoriknya P1, mematuhi. Sesuai dengan tujuan di sini yaitu anak dapat mematuhi, berarti itu termasuk kepada kata kerja operasional P1 dan juga A1. Kemudian anak dapat mematuhi peraturan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengingatkan teman sebayanya untuk mentaati aturan. Sama halnya dengan poin 1 tadi, berarti di sini anak dapat melaksanakan atau mematuhi perintah untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, untuk nomor 3 ini, anak dapat mengklasifikasikan antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, di sini untuk capaian pembelajarannya, kami menggunakan capaian pembelajaran STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Nah, di sini kami menggunakan aspek perkembangan kognitif yang terdapat pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dengan usia anak 4 sampai 5 tahun dengan indikator mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna atau ukuran dengan menggunakan kata kerja operasional. Kognitifnya yaitu C2 mengklasifikasikan, afektifnya A4 mengklasifikasikan, dan psikomotoriknya P5 menentukan. Nah, di sini sesuai dengan kalimatnya, anak dapat mengklasifikasikan. Itu sudah termasuk kepada kata kerja operasional yang dapat diukur. Nah, untuk poin anak dapat mengklasifikasikan antara sampah organik dan sampah anorganik ini nanti akan kami bahas pada media pembelajaran. Kemudian untuk kata kuncinya di sini
kami menggunakan sampah, organik, anorganik, lingkungan, dan daur ulang. Kemudian untuk deskripsi umum kegiatan, dalam kegiatan ini anak akan diajak mengeksplorasi tentang sampah melalui kegiatan. Di sini ada 4 kegiatan. Untuk kegiatan poin 1 dan poin 2 ini lebih ke kegiatan langsungnya. Untuk dalam kegiatan langsung dengan menggunakan benda-benda konkret. Nah, untuk kegiatan poin 3 dan poin 4 itu lebih ke bentuk permainan. Jadi yang poin 1 itu berdiskusi mengenai pengertian sampah. Nah, di sini guru mengajak anak berdiskusi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sampah dan apa sih bentuk sampah, jenis sampah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua melakukan perbandingan antara lingkungan bersih dan kotor. Nah, untuk melakukan perbandingan ini, guru bisa mengajak anak untuk melihat perbandingan antara lingkungan bersih, contohnya misal mungkin kan, di dalam kelas lingkungannya bersih, namun di luar kelas itu lingkungannya kotor. Nah, jadi di sini guru bisa mengajak anak membandingkan dari dalam kelas dan luar kelas, mana lingkungan yang bersih dan bagaimana bentuk lingkungan bersih, dan kemudian di luar kelas itu bagaimana bentuk lingkungan kotor, apa yang terjadi jika lingkungan kotor. Dan juga mungkin untuk, selain kekonkretannya, mungkin di sini guru juga bisa menyediakan, media visual seperti gambar, 2 gambar berbeda antara yang pertama, gambar pertama yaitu lingkungan bersih dan yang kedua lingkungan kotor. Nah, sama halnya dengan kegiatan yang sebelumnya. Kemudian untuk yang poin 3 itu, mengidentifikasi perbedaan sampah organik dan anorganik serta mengklasifikasikannya dalam bentuk permainan. Nah, untuk mengidentifikasi perbedaan sampah organik dan anorganik ini, nanti juga akan kami jelaskan pada media pembelajaran, atau rancangan media pembelajaran. Yang keempat itu mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Nah, di sini guru bisa mengajak anak untuk mendaur ulang atau mengelola sampah organik menjadi bahan yang bermanfaat, serta sampah anorganik juga menjadi bahan bermanfaat. Seperti contoh, mendaur ulang sampah anorganik menjadi dari botol bekas menjadi, kotak pensil. Kemudian untuk alat dan bahannya, yang poin 1 dan poin 2 itu, lebih ke benda konkretnya, yaitu kotak sampah dengan label organik dan anorganik. Yang kedua, koran bekas, daun-daunan, dan botol bekas. Nah, ini merupakan bentuk nyata dari sampah-sampah atau, jenis sampah anorganik ataupun sampah organik. Nah, kemudian yang poin 3 dan poin 4 itu merupakan, contoh, contoh yang bisa direalisasikan dalam bentuk permainan. Nah, contohnya ini berbagai macam gambar sampah organik dan anorganik, kemudian kotak kecil dengan label organik dan organik. Jadi nanti guru bisa mengajak anak untuk, mengelompokkan dan memasukkan mana jenis gambar yang termasuk sampah organik dan mana jenis gambar yang termasuk sampah anorganik ke dalam kotak sampahnya. Nah, untuk sarana dan prasarananya yaitu ruangan kelas, area sekitar sekolah atau rumah. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nindi Dwi Kurniasih. Baik, terima kasih kepada Santi. Mohon Santi untuk menjalankan slide makalahnya. Nah, kemudian masuk kepada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini ada 8 kegiatan atau 8 cabang. Yang pertama yaitu bercerita atau berdiskusi gambar. Nah, bercerita atau berdiskusi gambar di sini guru dapat melakukan imajinasi pemantik terkait materi yang akan dilakukan atau yang akan dibahas. Nah, di sini kami mengambil materi tema aku sayang bumi, kemudian subtemanya sampah. Nah, kemudian contoh dari sumber untuk memantik imajinasi anak yang pertama yaitu ada gambar hasil karya dari sampah organik dan anorganik. Nah, di sini kami mengambil nanti guru menampilkan gambar hasil karya dari sampah organik maupun anorganik. Kemudian yang kedua, di sini guru dapat menampilkan satu video terkait materi sampah, yaitu
tentang video banjir yang diakibatkan oleh sampah yang dibuang secara sembarangan. Nah, kemudian di sini ringkasan ceritanya, eh, ini kegiatan yang dialami oleh anak. Nah, sehingga anak-anak pun setelah sampai di sekolah, anak-anak bercerita tentang pengalamannya. Nah, ringkasan ceritanya yaitu pada saat berangkat sekolah secara bersama-sama, Dodi sambil memakan sarapannya di jalan. Kemudian Dodi langsung membuang sampah bekas makanannya tadi ke jalan. Kemudian Zizi langsung menegur Dodi, Dodi, sampah bekas makananmu jangan dibuang sembarangan, nanti jalanannya kotor dan penuh sampah. Namun Dodi masih tidak mau mengambil sampahnya. Sesampainya di sekolah, Zizi pun menceritakan kembali terkait kejadian atau pengalaman yang Zizi dan Dodi alami di kelas, eh, diceritakan kepada guru dan teman-temannya. Nah, di sini guru pun mengambil kesimpulan dan memberi eh, memberi pemahaman kepada Dodi terkait materi sampah dengan Dodi maupun teman-teman kelas lainnya. Kemudian dari singkatan cerita tadi, guru pun dapat memperjelas materi sampah ini menjadi suatu pembahasan di dalam materi. Nah, yang kedua yaitu peta konsep. Nah, peta konsep ini merupakan gambaran secara singkat terkait kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada kegiatan hari itu. Nah, di sini kami melakukan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu materinya ada sampah anorganik, kemudian mohon ke bawah lagi, Santi. Nah, sampah anorganik, kemudian pengertian dari sampah organik, yaitu sampah yang dapat terurai. Kemudian diberikan juga contohnya dari sampah organik ini seperti daun-daun, kemudian kulit buah-buahan, kemudian juga kertas. Nah, kemudian pengertian dari sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini merupakan sampah yang tidak dapat terurai. Kemudian diberikan juga contohnya seperti botol plastik, bungkus ciki maupun kaca. Kemudian yang ketiga yaitu mendaur ulang sampah organik dan anorganik tadi. Nah, pengertiannya yaitu mendaur ulang itu membuat mendaur ulang kembali sampah yang dapat dihasilkan hasil karya. Contohnya misalnya kolase, kemudian mobil dari botol, ataupun tas dari bungkus ciki. Kemudian yang ketiga yaitu curah ide kegiatan. Nah, curah ide kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat dikembangkan dari peta konsep tadi. Nah, di sini yang pertama yaitu ada kegiatan alternatif imajinasi, pemantik imajinasi kepada anak. Yang pertama yaitu mengamati sampah pada lingkungan atau halaman sekolah. Kemudian yang kedua, menampilkan video terkait sampah organik maupun anorganik. Kemudian yang ketiga, guru menceritakan secara singkat terkait akibat dari membuang sampah sembarangan. Nah, atau buku ceritanya itu tentang akibat dari membuang sampah sembarangan. Kemudian alternatif kegiatan main. Nah, alternatif kegiatan main ini anak diajak secara langsung untuk melakukan kegiatan yang dikembangkan dari peta konsep tadi. Yang pertama yaitu anak diajak untuk membersihkan halaman sekolah, kemudian anak diajak nih untuk mengumpulkan sampah dan mengklasifikasikan sampah tersebut. Misalnya sampah anorganik dimasukkan kepada kotak sampah anorganik, kemudian sampah yang anorganik dimasukkan ke dalam kotak sampah anorganik. Kemudian selanjutnya yaitu ada anak bermain kartu gambar.
Nah, di sini anak diajak untuk bermain kartu gambar sesuai dengan gambar lingkungan yang bersih dan tidak bersih. Nah, nanti anak disuruh memilih kartu, kemudian meletakkan susunan kartu tersebut sesuai dengan eh, sampah yang sesuai dengan lingkungan yang bersih ataupun yang tidak bersih. Kemudian yang selanjutnya, anak diajak untuk berdiskusi terkait karya atau benda apa saja sih yang dapat dihasilkan dari sampah organik maupun anorganik. Kemudian yang terakhir yaitu anak diajak untuk mengelompokkan gambar setelah dihasilkan suatu karya tadi dari sampah organik dan anorganik, anak diajak untuk mengelompokkan gambar dari sampah tersebut. Misalnya hasil karyanya yang sampah organik apa saja, kemudian sampah yang organik apa saja. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih Nindi. Selanjutnya yaitu contoh rencana pembelajaran. Nah, di sini kami mengambil kelompok B dengan anak usia 5-6 tahun. Temanya Aku Sayang Bumi, subtemanya sampah, dan topiknya kami mengambil topik mengenal sampah organik dan organik semester 2 minggu ke-1 hari Senin tanggal 2 Januari 2024. Nah, tujuan dari kegiatan pembelajaran ini yaitu yang pertama, anak dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, anak dapat mematuhi peraturan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengingatkan teman sebayanya untuk mentaati aturan. Dan yang terakhir yaitu tujuan terakhir, anak dapat mengklasifikasikan antara sampah organik dan anorganik. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam kegiatan ini yaitu yang pertama kotak sampah dengan label organik dan anorganik. Yang kedua kotak koran bekas, daun-daun, dan botol bekas. Nah, yang ketiga yaitu berbagai macam gambar sampah organik dan anorganik. Yang keempat, kotak kecil dengan label organik dan anorganik. Kegiatan ini yaitu ada 3 kegiatan pembukaan dan inti dan penutup. Di kegiatan pembukaan ini ada rutinitas pembukaan seperti di sekolah masing-masing. Misalnya berbaris, salam, berdoa, mengecek kehadiran, eh, menghafal surah-surah pendek, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu yang berkaitan dengan temanya, yaitu lagu Keranjang Sampah ciptaan Pak Kasur. Nah, yang ketiga yaitu mendiskusikan aturan dan menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak pada hari itu. Misal, guru akan memberikan informasi kepada anak apa yang akan dilakukan pada hari itu, kegiatan apa saja yang anak lakukan pada hari itu. Nah, di kegiatan inti, yang pertama yaitu berdiskusi mengenai pengertian sampah. Yang kedua, melakukan perbandingan antara lingkungan bersih dan kotor. Selanjutnya, mengidentifikasi perbedaan sampah organik dan anorganik, serta mengklasifikasikan dalam bentuk permainan. Nah, yang terakhir yaitu mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Di kegiatan penutupnya, anak menceritakan kembali apa yang sudah dipelajari hari itu. Yang kedua, refleksi perasaan dan apresiasi anak dalam mempelajari dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang ketiga yaitu menguatkan konsep yang telah dibangun anak sesuai dengan pengetahuan yang direncanakan. Yang keempat, membuat kesepakatan kegiatan hari esoknya. Yang kelima, yang terakhir yaitu penutupan seperti biasa di sekolah-sekolah, misalkan doa sesudah belajar, salam, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Hasanah. Kepada Miftah dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Yulandari. Izin melanjutkan.
yang selanjutnya yaitu langkah-langkah memfasilitasi pembelajaran dengan tema Aku Sayang Bumi, subtema dengan kami mengambil topik mengenal sampah organik dan anorganik. Tujuan dari kegiatan ini agar anak menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dengan sesuai labelnya. Yang kedua, anak dapat menghargai bumi dengan selalu menjaga kebersihan lingkungannya. Yang ketiga, anak dapat merealisasikan teori ke dalam kehidupan nyata. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tema sampah yaitu 1. Kotak sampah dengan label organik dan anorganik. Yang kedua, koran bekas, daun-daunan, dan botol bekas. Yang ketiga, berbagai macam gambar sampah organik dan anorganik. Keempat, kotak kecil dengan label organik dan anorganik. Di sini ada kegiatan pembukaan. Yang pertama, kegiatan pembukaan salam dan guru mengajak anak untuk berdoa sebelum belajar, mengecek kehadiran, menyanyikan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, anak membentuk baris panjang. Jadi di sini guru mengajak anak untuk duduk berbaris panjang agar kegiatan pembelajaran sangat efektif. Yang selanjutnya, mengajak anak ke anjing sampah, ciptaan Pak Kasur. Adapun contoh nyanyiannya, dengan kegiatan ini, guru mengajak anak menyanyikan lagu Keranjang Pisang. Anak dapat mengerti dan mengingat dari lirik yang dinyanyikannya bahwa jika aku makan pisang tidak dengan kulitnya ku buang ke keranjang sampah. Begitu juga dengan sampah-sampah lainnya. Pada kegiatan inti, guru mengajak anak mengetahui pengertian dari sampah. Pertama-tama, guru menjelaskan tentang perbedaan kedua sampah. Sampah organik itu apa sih? Sampah organik adalah, guru menjelaskan kepada anak bahwa sampah organik berasal dari sampah organisme hidup. Contohnya sayur dan organik. Sampah anorganik berasal dari organisme hidup dan merupakan hasil campur tangan, yaitu contohnya plastik dan lain-lain. Kegiatan selanjutnya, anak dan guru membandingkan lingkungan bersih dan kotor. Guru mengajak anak membandingkan perbedaan kedua hal ini. Guru mengajak anak berkeliling lapangan sehingga anak dapat membedakannya secara langsung. Dan kemudian guru mengajak anak keluar halaman lingkungan sekolah. Kan biasanya di luar lingkungan sekolah diamati sangat mengganggu penglihatan. Nah, kemudian guru mengajak anak ke bagian kelas. Sudah tentu bagian kelas itu bersih, nyaman, dan rapi. Nah, kegiatan selanjutnya, guru mengajak anak membedakan antar sampah organik dan anorganik melalui permainan dengan media yang telah disiapkan, dengan contoh gambar ataupun koran
ataupun daun-daunan. Jadi guru menggunakan media gambar sampah plastik dan koran bekas, kemudian daun-daunan, dan meminta anak untuk menempatkan sesuai labelnya. Misalnya sayur-sayuran diletakkan ke dalam kotak sampah organik. Selanjutnya, begitu juga dengan sampah plastik, dimasukkan ke dalam sampah anorganik. Kegiatan selanjutnya, guru mengajak anak mendaur ulang sampah-sampah. Untuk meningkatkan kreativitas anak, guru dapat mengajarkan untuk anak memanfaatkan barang bekas, yaitu contohnya botol aqua. Botol aqua jika didaur ulang bisa menjadi pot bunga. Nah, dalam kegiatan ini guru mengajak anak untuk membuat kreativitas atau satu karya dari botol aqua didaur ulang menjadi pot bunga. Dalam kegiatan penutup, kegiatan selanjutnya penutup. Guru menanyakan ulang tentang kegiatan yang dipelajari hari ini. Dalam hal ini, guru menanyakan perasaan setelah bermain tentang kotak sampah organik dan anorganik, dan membedakan sampah anorganik dan organik. Yang kedua, refleksi perasaan dan apresiasi. Di sini, anak menceritakan perasaan ketika memiliki dan lingkungan kotor. Yang kedua, dan keterlibatan usaha pemecahan masalah. Selanjutnya, menguatkan konsep yang telah dibangun anak sesuai dengan pengetahuan yang direncanakan. Jadi di sini guru meminta salah satu anak untuk menyebutkan kegiatan yang telah dilakukan dengan kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran hari ini. Yang keempat, membuat kesepakatan kegiatan esok hari. Guru dan anak membuat kesepakatan tentang pembelajaran hari esok. Yang kelima, penutupan. Untuk penutupan, guru meminta anak untuk membaca doa sebelum belajar, kemudian anak diajak bernyanyi dan berbaris dengan rapi, lalu pulang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini Humairah. Baik, terima kasih pada Mita. Selanjutnya yaitu refleksi guru. Guru memikirkan pembelajaran yang telah dilakukannya dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu penjelasan yang diberikan kepada siswa tentang perbedaan antara sampah organik dan anorganik sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu bagaimana interaksi dengan siswa selama pembelajaran. Apakah ada siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dalam memahami materi ini? Yang ketiga yaitu, apakah guru telah memanfaatkan sumber daya yang tepat seperti visualisasi, contoh konkret, atau bahan ajar yang sesuai? Yang keempat yaitu, apakah guru telah menggunakan alat penilaian yang efektif untuk mengukur pemahaman siswa tentang sampah organik dan sampah anorganik? Yang kelima yaitu apakah guru telah menghubungkan topik ini dengan situasi nyata atau dampak lingkungan sehari-hari. Hal ini dapat membantu siswa melihat relevansi materi. Yang keenam yaitu bagaimana guru merespon jika ada siswa yang kesulitan memahami konsep tersebut. Apakah ada strategi pembelajaran khusus yang digunakan? Yang tujuh yaitu apakah guru telah mendengarkan umpan balik dari siswa tentang pembelajaran ini? Apakah ada aspek tertentu yang perlu diperbaiki? Yang terakhir yaitu berdasarkan refleksi ini, apa yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan pembelajaran tentang sampah organik dan anorganik di masa depan? Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Sakinah. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dini Humairah. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan kompetensi inti yang ketujuh, yaitu ada asesmen. Di mana di sini itu guru melakukan observasi dan dokumentasi terhadap anak dalam kegiatan anak. Jumlah anak yang didokumentasikan pun sesuai dengan kemampuan guru, yaitu misalnya 3-5 orang anak.
Guru mendokumentasikan perilaku, celoteh, karya, dan kemampuan yang muncul pada diri anak berupa pencatatan, pemotretan, atau merekam video aktivitas anak. Di sini ada contoh dokumentasi yang bisa kita lihat pada modul kami. Ada 3 ranah, yaitu hasil observasi, analisis guru, dan tindak lanjut. Di sini kami mengambil contoh 5 orang anak. Yang pertama itu ada saudara Arif. Di sini tuh hasil observasinya, ketika Arif mengidentifikasi jenis sampah organik, guru bertanya apa yang dilakukan. Arif pun menjawab, memilih jenis-jenis sampah organik, soalnya kan bisa menjadi pupuk kandang. Analisis gurunya di sini, Arif sudah memahami bagian-bagian sampah organik, namun masih kesulitan dalam memilih jenis-jenis sampah anorganik. Tindak lanjut di sini yaitu beri ia tantangan untuk mengklasifikasikan jenis sampah organik dalam bentuk hasil mainan anorganik. Yang kedua itu ada saudari Akila, di mana hasil observasinya Akila masih suka membuang sampah sembarangan. Analisis gurunya, Akila masih memerlukan arahan untuk lebih meningkatkan kepekaan dan kesadaran tentang menjaga lingkungan di sekitarnya. Tindak lanjutnya di sini ajak Akila untuk merefleksikan tindakannya dan beri ia fasilitas minat untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu ada saudara Habib, di mana hasil observasinya, Habib sangat antusias dan sabar dalam mendengarkan dan menjaga lingkungan alam dari sampah. Analisis gurunya, Habib memperlihatkan kemampuannya dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Tindak lanjut di sini yaitu beri ia atau Habib tantangan untuk memilih jenis-jenis sampah organik dan anorganik. Yang keempat itu ada saudari Aisyah, di mana di sini didapat memilih jenis sampah organik dan anorganik dengan benar dan secara spontan menyebutkan nama-nama jenis sampah tersebut. Analisis guru di sini, Aisyah mampu memahami jenis-jenis sampah yang dijelaskan oleh ibu guru. Tindak lanjutnya yaitu beri tantangan Aisyah untuk membuat permainan dari jenis sampah anorganik. Yang terakhir itu, yang kelima ada saudari Hana, yaitu hasil observasinya, Hana menangis saat kegiatan main. Ia tidak mau membuang sampah dan tidak bisa memilih jenis hasil mainan apa dari sampah anorganik. Di sini tuh analisis gurunya, Hana masih butuh arahan untuk menjaga kebersihan dari diri dan lingkungan sekitarnya. Tindak lanjutnya yaitu beri Hana untuk merefleksikan tindakannya. Beri ia pengertian tentang perlunya menjaga lingkungan dan menyayangi alam sekitar. Di sini pula ada rencana tindak lanjut kelas, di mana guru menyiapkan kegiatan main keesokan hari berdasarkan catatan tindak lanjut tadi. Untuk kelengkapan bahan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Contohnya di sini yang pertama, mengajak anak mengenal lebih detail lagi tentang jenis-jenis sampah organik dan anorganik. Yang kedua itu memberi tantangan anak untuk menceritakan pengalamannya selama kegiatan main di depan kelas secara mandiri. Yang ketiga itu mengajak anak untuk refleksi dan diskusi tentang pentingnya menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan menyayangi lingkungan alam. Yang keempat itu memberi wawasan tentang cara bagaimana sih menjaga dan merawat alam lingkungan sekitar. Di sini tuh tindak lanjutnya ada seperti modul kami, ada nama anak, rencana kegiatan, dan alat dan bahan. Ada saudara Arif, Akila, dan Habib. Di sini tuh rencana kegiatannya itu memberi tantangan untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya dengan membersihkan dari sampah. Alat dan bahan di sini dapat menggunakan kotak sampah organik dan kotak sampah anorganik. Untuk Aisyah dan Hana di sini tuh rencana kegiatannya dapat memberi tantangan dengan mendaur ulang sampah seperti anorganik, yaitu botol plastik bekas menjadi mobil-mobilan dan membersihkan langsung sampah yang ada di sekitarnya, misalnya yang ada di sekolah, di rumah. Yaitu alat dan bahan ini yaitu ada 1 botol plastik bekas, ada 4 buah tutup botol plastik bekas, ada cat air, lem tembak, spidol, kuas kecil, gunting,
2 batang sedotan kecil, 2 batang sedotan besar, dan juga kotak sampah organik maupun anorganik. Sekian, terima kasih akan dilanjutkan oleh Saudari Dini Humairah. Baik, terima kasih Sakinah. Yang selanjutnya yaitu perlibatan orang tua. Beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk mendukung proses pembelajaran anak antara lain yaitu yang pertama, berikan informasi dasar kepada anak tentang apa itu sampah organik dan anorganik serta pentingnya memilah dengan benar. Yang kedua yaitu praktikkan sendiri. Jadilah contoh yang baik dengan mempraktikkan pengolahan sampah yang tepat di rumah. Anak-anak akan lebih mudah belajar dari apa yang mereka lihat. Yang ketiga yaitu ajak anak terlibat. Ajak anak-anak untuk terlibat dalam proses pemilahan sampah. Biarkan mereka membantu memilah sampah di rumah. Yang keempat yaitu diskusi edukatif. Berbicara dengan anak-anak tentang dampak lingkungan dari pengolahan sampah yang salah dan bagaimana itu dapat mempengaruhi planet kita. Yang kelima yaitu kunjungan ke tempat pengolahan sampah. Jika memungkinkan, ajak anak-anak untuk mengunjungi tempat-tempat pengolahan sampah atau daur ulang. Ini bisa memberikan pengalaman nyata tentang apa yang terjadi dengan sampah setelah dibuang. Yang keenam, membaca bersama. Bacakan buku atau sumber pendidikan yang berkaitan dengan pengolahan sampah organik dan anorganik bersama anak-anak. Ini dapat membuka percakapan yang lebih mendalam. Manfaat yang ketujuh yaitu memanfaatkan teknologi. Gunakan teknologi seperti video edukasi atau permainan yang mengajarkan anak-anak tentang pengolahan sampah secara interaktif. Yang kedelapan yaitu proyek kreatif. Ajak anak-anak untuk berpartisipasi dalam proyek aktif terkait sampah seperti membuat kerajinan dari barang-barang bekas atau membuat poster edukatif. Yang kesembilan, pertanyaan dan diskusi. Dorong anak-anak untuk mengajukan pertanyaan tentang sampah dan diskusikan bersama-sama. Ini dapat membantu mereka memahami dengan baik. Yang terakhir yaitu perhatian terhadap konsumsi. Ajarkan anak-anak untuk lebih bijak dalam mengonsumsi barang-barang sekali pakai dan memilih produk yang ramah lingkungan. Dengan melibatkan anak-anak dalam proses pembelajaran dan pengolahan sampah, orang tua dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga lingkungan dan planet kita. Sekian saya kembalikan kepada Santi. Baik, selanjutnya yaitu rancangan media pembelajaran. Nah, di sini kami akan membuat satu proyek yang mana kami akan membuat rancangan berbentuk media pembelajaran berbasis video pembelajaran. Nah, untuk tema, subtema, topik, model pembelajaran, tujuan pembelajaran, tadi telah kami bahas pada modul ajar. Nah, sekarang langsung saja media yang akan kami gunakan dalam rancangan pembuatan media ini yaitu aplikasi Canva dan aplikasi CapCut. Nah, untuk deskripsi pembuatan medianya bisa dilihat pada layar. Nah, namun di sini akan kami jelaskan secara singkat. Untuk deskripsi pembuatan medianya ini kami akan menggunakan kombinasi aplikasi pengedit dari aplikasi Canva dan juga aplikasi CapCut. Nah, dalam pengeditan ini kami akan menghadirkan animasi-animasi seperti adanya percakapan antara dua orang yang dimana di dekat atau di lingkungan sekitar dua orang ini adanya sampah-sampah yang berserakan. Nah, sehingga animasi ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi antara dua orang ini, seperti apa ya yang menyebabkan lingkungan kita kotor, kemudian selain itu apa ya dampak dari membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian dari adanya diskusi-diskusi ini antara dua orang ini, ada salah satu orang yang mengajak untuk membersihkan sampah. Contohnya, mari kita bersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Pada kegiatan membersihkan sampah ini, kemudian ada yang berbicara, coba lihat, ini ada sampah botol bekas loh. Nah, botol bekas ini termasuk ke dalam jenis sampah apa ya? Nah, kemudian dua orang ini melakukan kegiatan mengelompokkan sampah antara sampah organik dan juga anorganik.
Nah, dari kedua jenis sampah ini kemudian dimasukkan ke dalam kotak sampah. Dari animasi-animasi tersebut, di akhir kami juga memasukkan sebuah pertanyaan, memasukkan sebuah games dengan 10 pertanyaan atau 10 soal. Adapun contoh dari pertanyaannya yaitu di sini, pertama, dari gambar tersebut, manakah yang termasuk ke dalam sampah organik? Untuk penjelasannya itu, anak akan diberi animasi gambar berupa 2 pilihan gambar, dengan 1 gambar botol bekas dan 1 gambar koran bekas. Kemudian, dari kedua gambar ini, anak diajak memilih mana gambar yang termasuk ke dalam jenis sampah organik dan memasukkannya ke dalam kotak sampah dengan label organik. Nah, di sini pemberian animasi ini juga akan diiringi dengan pengisi suara. Contohnya, pertama akan dimasukkan terlebih dahulu animasi gambar 2 sampah yang berbeda. 1 sampah organik ialah sampah koran bekas dan 1 sampah anorganik, yaitu sampah botol bekas. Nah, kemudian pengisi suaranya tadi akan berbicara. Dari kedua gambar ini, manakah yang termasuk ke dalam gambar dari kedua gambar ini, manakah yang termasuk ke dalam jenis sampah organik? Nah, kemudian di sana akan diberi jeda sebagai bentuk anak dalam memikirkan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Nah, kemudian setelah adanya beberapa menit dari jeda tersebut, beberapa detik dari jeda tersebut, kemudian pengisi suara ini bersuara kembali dengan iringan dengan berbarengan antara animasi yang lebih mengezoomkan mana sampah yang organik. Nah, pengisi suara ini bersuara, ya benar, inilah sampah yang termasuk ke dalam sampah organik. Mari kita masukkan ke dalam kotak sampah yang berlabelkan organik. Nah, yang kedua yaitu dari gambar tersebut, manakah yang termasuk ke dalam sampah anorganik, sama halnya dengan penjelasan nomor 1 tadi. Kemudian yang ketiga, dari pilihan berikut, manakah yang menyebabkan banjir? Untuk penjelasannya, di sini anak akan diberikan animasi gambar berupa contoh gambar orang yang membuang sampah sembarangan dan orang yang menanam pohon. Nah, dari kedua gambar ini, anak diajak memilih manakah gambar yang kegiatannya dapat mengakibatkan banjir. Sama halnya pada penjelasan nomor 1 tadi, di sini kami akan menghadirkan animasi-animasi gambar orang yang membuang sampah sembarangan dan animasi gambar orang yang menanam pohon. Nah, kemudian pengisi suara akan bersuarakan dari kedua gambar ini, manakah kegiatan yang dapat menyebabkan banjir. Nah, kemudian dari salah satu gambar itu, gambar orang membuang sampah sembarangan akan lebih terzoom dari gambar orang yang menanam pohon. Nah, kemudian setelah adanya jeda dari pengisi suara tadi, kemudian pengisi suara tersebut kembali bersuara mengatakan, ya benar, kegiatan membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir. Nah, kemudian untuk nomor 4, mari kita kelompokkan sampah organik dan anorganik. Nah, anak akan diberi animasi beberapa gambar sampah organik dan anorganik secara teracak, seperti gambar kulit pisang, koran bekas, daun, botol bekas, kaleng soda, sendal bekas. Nah, kemudian anak diajak mengelompokkan mana saja yang termasuk sampah organik dan mana saja yang termasuk sampah anorganik. Nah, di sini pengisi suara bisa bersuara, mari kita kelompokkan sampah-sampah berikut berdasarkan jenisnya. Nah, kemudian animasi akan bergerak secara sendirinya, mengelompokkan antara mana jenis sampah organik dan mana jenis sampah anorganik. Mungkin untuk contoh-contoh yang lain bisa dilihat pada layar. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai modul ajar bertemakan sampah dan juga rancangan media pembelajaran dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.